Para ulama menyebutkan bahwa suami adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Ibu bisa tahu bagaimana suami nikmat yang luar biasa, lihatlah bagaimana orang-orang yang tidak punya suami. Kasihan. Kita menghadapi para wanita yang tidak punya suami, kita kasihan. Dengar aja kita kasihan. Pertama, banyak wanita-wanita yang sudah mencapai masa 30 tahun ke atas, kita sudah gelisah. Kasihan belum punya apa? Suami. Bagaimana kesedihan wanita ini luar biasa, ya. Mereka dengar teman-temannya sudah punya anak, sudah punya rumah, kemudian hidup sama lelaki yang tempat untuk berbagi suka dan duka, ya. Mulai umur 30 tahun ke atas sampai 35 tahun ke atas. Bagaimana pilunya hati mereka ketika mereka melihat teman-temannya sudah bersuami sementara mereka belum. Bahkan di antara mereka ada yang kaya raya. Ada yang kaya raya, namun percuma harta yang berlimpah ruah namun tidak punya teman untuk menjalani kehidupan. Ya. Makanya dikatakan rafiq qabla tariq. Teman dulu sebelum berjalan. Karena berjalan tanpa teman. Adam alaihissalam ketika diciptakan dan dimasukkan dalam surga, dia butuh teman. Maka Allah ciptakan Hawa sehingga dia punya teman untuk menjalani kenikmatan tersebut. Percuma masuk kenikmatan enggak ada teman. Enggak enak. Punya duit banyak tapi enggak ada teman. Teman kehidupan untuk berbagi suka dan duka. Ini yang pertama yang saya lihat. Saya enggak usah, saya mendengar aja ada misalnya istri cerita itu si fulana sudah umur sekian, saya pilu sedih. Bagaimana kesedihan mereka tidak punya suami. Yang kedua, kita juga sedih ketika mendengar janda-janda ya. Ya, janda-janda yang kemudian ditinggal oleh suaminya, pas suaminya meninggal atau dicerai. Kemudian mereka tidak menemukan pasangan hidup setelah itu. Ini juga perkara yang menyedihkan. Mereka melihat teman-temannya punya pasangan, mereka ya, ada yang ngurus, ada yang ngayomi, ada tempat ngobrol. Sampai Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal aitam wal armalah kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang berusaha menolong anak yatim dan para janda, maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan si Nabi menggandengkan antara anak yatim dengan para janda. Karena kondisi mereka tidak menyenangkan. Anak yatim tidak ada yang ngurusin, tidak ada bapaknya, ibunya yang ngurus kepalanya. Kalau dia disakiti orang, dia mau lapor kepada siapa? Makanya banyak anak yatim yang saya dapati nakal banyak. Dan itu wajar. Banyak nakal. Kenapa? Karena tidak ada yang perhatikan. Kondisi mereka menyedihkan. Demi para janda. Ya. Kasihan tidak ada yang perhatikan. Jadi kita tahu bagaimana nikmat seorang suami yang kemudian datang menemani kehidupan, mencari nafkah siang dan malam, ya, tempat berbagi suka dan duka, sehingga suami adalah nikmat. Keberadaan suami adalah nikmat tersendiri, belum kebaikan yang dia lakukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hak yang paling tinggi bagi yang harus ditunaikan oleh seorang wanita dari hak manusia adalah hak suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya hak yang paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang wanita adalah hak suami. Bahkan lebih daripada hak kedua orang tua. Lebih daripada hak kedua orang tua. Yang bilang begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita. Nabi tidak mengatakan sujud kepada kedua orang tuanya, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini tentu pembicaraan yang tidak mengenakan bagi ibu-ibu sekalian ya. Makanya tadi saya katakan di awal, tidaklah Nabi menyampaikan nasihat-nasihat tersebut kecuali karena sayang kepada umatnya dan kita harus siap menerima nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi suami adalah nikmat yang harus disyukuri bagi para wanita ketika dia sudah menikah ya. Dia mensyukuri nikmat
suami tersebut ya.